Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 6, yaitu tentang alat komunikasi masa kini. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa alat komunikasi masa kini itu sangat bermacam-macam. Nah, di antaranya ada telepon genggam atau handphone, walkie-talkie, komputer, dan faksimil. Oke, sekarang Ibu akan bahas satu-satu tentang alat komunikasi masa kini yang Ibu tulis beberapa saja. Yang pertama, telepon genggam. Telepon genggam menjadi versi modern dari telepon. Sampai sekarang orang tidak bisa lepas dari handphone. Dahulu handphone hanya digunakan oleh orang-orang dari kalangan tertentu saja, tetapi sekarang ini HP seolah menjadi kebutuhan primer. Yang kedua ada walkie-talkie. Walkie-talkie itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima informasi berupa suara atau sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, yang mana dalam penggunaannya biasanya dengan mengganti salurannya saja. Kemudian selanjutnya ada komputer. Komputer secara umum bisa diartikan kepada kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian program-program yang mampu menerima dan menyimpan data. Perkembangan teknologi komputer saat ini antara lain untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, berbelanja, dan untuk menjelajah web. Dan terakhir ada faksimil. Mungkin di antara kalian belum pernah lihat mesin atau alat faksimil. Biasanya alat faksimil ini berada di kantor-kantor, ya. Faksimil ini itu merupakan sebuah alat yang mana dia bisa membuat salinan yang sama seperti aslinya. Mesin ini digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi penyampaian pesan pada alat komunikasi modern. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya, siapa yang tahu Facebook? Siapa yang tahu YouTube? Siapa yang tahu WhatsApp? Siapa yang tahu Gmail? Atau mungkin ada yang pernah lihat orang tuanya pakai Twitter? Nah, aplikasi-aplikasi yang Ibu sebutkan tadi itu digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan pesan atau berita dari orang lain agar berita itu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, sama halnya seperti surat. Pada zaman dahulu orang kan menggunakan surat untuk menyampaikan sebuah berita atau sebuah pesan. Tapi di zaman sekarang kalian tidak perlu menggunakan surat lagi. Selain lebih praktis dan efisien, menggunakan aplikasi modern seperti Facebook, WhatsApp, Gmail, bahkan mungkin KakaoTalk itu dianggap lebih praktis dan lebih menghemat waktu. Ya, beda sama zaman dahulu ketika kita ingin mengirim sebuah kabar atau sebuah cerita kepada keluarga, kepada teman-teman, kita harus berkirim surat. Dan itu nyampainya sangat-sangat lama. Karena harus lewat kantor pos dulu, kemudian dari kantor pos baru diantarkan ke alamat yang kita tuju. Nah, gimana? Kalian coba deh tanya ke orang tua kalian, apakah zaman orang tua kalian kecil dulu pernah mengirim surat ke sahabat pena? Apa itu sahabat pena? Sahabat pena itu adalah teman atau seorang sahabat yang mempunyai hobi surat menyurat. Ya, jadi kamu bisa kenalan dari orang dari berbagai daerah melalui sahabat pena. Biasanya sahabat pena ini ada pada majalah anak-anak pada zaman dahulu. Jadi anak-anak pada zaman dahulu memiliki teman dari berbagai daerah, mereka kirim surat, terus mereka kenalan, terus habis itu
mereka bertukar foto, bahkan mungkin di dalam surat itu dimasukkan foto mereka. Jadi teman-teman tuh bisa mengetahui bagaimana kabar mereka, bagaimana keadaan mereka saat ini, terus mengetahui juga wajahnya seperti apa. Nah, beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang tinggal kirim foto, terus kirim gambar melalui WhatsApp, melalui Facebook. Oh, ini teman saya, teman baru saya gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan halaman 162. Jangan lupa jawaban dikirim lewat email ya. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran PPKN. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Mereka kira-kira lagi ngapain ya? Ya, betul sekali. Mereka sedang bertengkar. Kira-kira kenapa ya mereka bisa sampai bertengkar? Orang yang bertengkar itu biasanya karena terjadi salah paham. Salah paham itu biasanya terjadi karena misalnya temenmu A ngomong apa, nanti temen yang B salah memahami ucapan dari temen A. Nah, karena salah memahami ucapan inilah akhirnya dia berantem atau bertengkar ya. Apalagi di zaman teknologi yang sudah maju seperti saat ini, media sosial itu banyak sekali digunakan untuk berbagi informasi kepada orang lain. Siapapun dapat memberikan pendapat dan komentarnya. Nah, pendapat setiap orang itu kan tidak selalu sama. Ada saatnya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita dapat menerima pendapat orang lain, maka ya kita tidak akan sampai bertengkar. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak dapat menerima pendapat orang lain, maka akan terjadi perpecahan. Misalnya, teman A, dia ingin bermain bola. Teman B, dia ingin bermain basket. Nah, teman B ini nggak mau main bola, dia maunya main basket. Dia memaksa teman A ini untuk mengikuti dia untuk bermain basket. Nah, salah satu contoh yang seperti itulah yang terkadang menimbulkan pertengkaran ya. Oke, terus kalau misalnya contoh di media sosial banyak sih, cuman ibu tidak membahas masalah yang ada di media sosial karena sudah terlalu banyak dan tidak etis lah untuk diajarkan di sini ya. Nah, selain pertengkaran itu harus dihindari, dalam agama kita, agama Islam itu kita tidak boleh saling bermusuhan ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk mencari musuh. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berteman, mencari saudara baru, ya kan? Karena sesama muslim itu bersaudara, walaupun bukan saudara kandung, tetapi dia saudara satu agama, yaitu agama Islam. Ya, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini ibu ingin mengajarkan kalian untuk menabung pahala. Nah, menabung pahala ini diantaranya itu saling menghargai. Kalian harus bisa saling menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kalian sendiri. Yang kedua, menerima perbedaan. Nah, perbedaan pendapat itu pasti ada kan? Nah, kalian harus belajar untuk menerima pendapat orang lain walaupun sebenarnya kalian kok gitu sih pendapatnya, pendapatku aja yang dipakai. Nah, seperti itu tuh jangan, kalian harus bisa menerima perbedaan pendapat orang lain. Nah, yang ketiga itu wawasannya menjadi luas. Kenapa wawasan menjadi luas? Karena kita kan menerima pendapat orang lain dan pendapat itu berbeda-beda. Nah, itu tuh menjadikan wawasan kita menjadi luas, pengetahuan kita menjadi banyak, informasi kita pun menjadi banyak, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan wawasan menjadi luas. Nah, yang terakhir itu adalah
Apabila ada teman kalian yang istilahnya menghina kalian atau mengejek kalian tentang kok pendapat kamu kayak gitu, jelek banget pendapatnya. Nah, sebaiknya kalian tidak terpancing emosi ya. Kalian harus bisa memaafkan ucapan teman kalian yang seperti itu. Karena kalau kamu tidak bisa memaafkannya, maka akan terjadi pertengkaran. Oke, sekarang Oke, coba sekarang Pak Guru kasih latihan soal sebagai penutup subtema di tema 7 ini. Tulis di buku tulis kalian, kemudian kerjakan, dan kalau sudah selesai seperti biasa kirim ke WA pribadi Pak Guru. Selamat bekerja ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.